prostat ini adalah akibat dari pertama yang sudah saya terangkan sebelumnya, bahwa pertama aktivitas seksual pada pria yang sangat jarang, sehingga cairan ejakulat atau kelenjar prostatnya, cairan itu tertimbun, Kang. Ya, tertimbun di dalam kelenjar prostat itu. Ya, sehingga sama seperti ASI, kan. Ya, Mbak Ari ya. Nah, jadi kita tahu bahwa ASI pada wanita-wanita yang tidak pernah memberi ASI kepada anaknya, maka resiko atau insidence kejadian kanker payudara juga lebih tinggi dibandingkan ibu yang menyusui. Ya, sama juga dengan kelenjar prostat. Ya, itu ternyata dari situ teorinya, dan itu dibuktikan. Lalu yang kedua, adanya mutasi genetik. Yang ketiga, virus, bahan kimia, dan adanya faktor kelainan jaringan sendiri. Jadi inilah penyebab-penyebab daripada pembesaran prostat jinak, Kang Cecep. Demikian. Penyembuhannya itu, Dok, apakah ada gradasinya, misalnya sebelum ke operasi yang lebih ringan dulu? Ya, kan. Kan biasanya orang prostat itu berobat ke spesialis bedah urologi ya. Ya, dia berobat ke bedah urologi, ya kan? Ke bedah urologi. Nah, pada dokter-dokter bedah urologi itu saya, walaupun saya sendiri bukan bedah urologi, tapi dari diskusi dengan dokter bedah urologi, saya mendapatkan bahwa ternyata pada bidang urologi itu ada dua pendapat. Yang pendapat pertama, kalau sudah mulai gejala keluhan kencing yang bermasalah, tetapi PSA-nya belum sampai 1000, nggak usah diobati. Ini yang saya dapat info dari mereka. Tetapi ada yang pendapat yang kedua, walaupun PSA-nya di bawah 1000, ya, PSA-nya di bawah 1000, PSA itu adalah antigen prostat, ya, antigen prostat. Jadi berapa banyak atau berapa besar kelenjar prostat bisa kita ukur dengan yang namanya pemeriksaan PSA tadi, ya. Nah, ada satu pendapat juga di urologi, kalau PSA-nya kurang dari 1000 tapi sudah ada keluhan klinis, tidak apa-apa dikasih obat untuk pembesaran prostat tersebut. Nah, sehingga ini ada dua kutub, ada dua pendapat yang saling buat saya sih saling tidak saling mendukung. Sehingga kita tahu efek dari obat prostat tadi adalah gangguan ereksi dan ejakulasi. Begitu diberikan pada pria yang problem prostat, para pembaca Tribun dan Warta Kota harus tahu, begitu obat prostat diberikan, maka yang pasti ereksi pasti akan terganggu, ejakulasi pasti akan terganggu, Kang. Demikian. Pembesaran daripada prostat. Membesarnya prostat ini terjadi secara perlahan dan meningkat seiring dengan pertambahan usia, sehingga gejala yang dirasakan biasanya bertahap. Mulai dari pancarannya yang mulai melemah, harus mengejar ketika buang air kecil, seringnya terbangun pada malam hari karena ingin buang air kecil, perasaan tidak lampias atau tidak puas setelah buang air kecil, bahkan sampai tidak bisa buang air kecil sama sekali. Nah, bila ini dibiarkan, kandung kencing yang penuh akan menyebabkan nyeri yang sangat mengganggu. Biasanya bila sampai sini, maka pasien tidak akan tahan dan akan datang ke IGD. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, maka harus dipasang kateter urin atau selang yang digunakan untuk mengeluarkan air kencing dari kandung kencing. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa prostat bisa membesar dan menyebabkan keluhan sulitnya buang air kecil? Apakah berbahaya atau tidak? Bagaimana cara kita membedakan antara pembesaran prostat yang jinak atau pembesaran prostat yang ganas atau kanker prostat? Terus gimana pengobatannya? Kapan seseorang memerlukan tindakan operasi? Lalu gimana sih sebenarnya proses operasinya? Gimana cara dokter mengecilkan ukuran dari prostat? Nah, di video ini kita akan bahas semuanya sehingga kita lebih paham dan juga nggak akan bingung lagi. Saya Dr. Wimo, yuk kita lihat pembahasan. Dan prostat ini adalah produksi daripada cairan semen, yaitu cairan yang dikeluarkan pada saat ejakulasi.
Selain berisi sperma, semen ini 60% komponennya ini diproduksi oleh prostat. Nah, prostat ini terletak tepat di bawah dari kandung kencing, di mana dia ini mengelilingi daripada uretra atau saluran kencing yang berhubungan dengan kandung kencing tadi. Makanya, apabila prostat ini mengalami pembesaran, dia bisa menjepit uretra atau saluran kencing tadi dan menyebabkan kesulitan buang air kecil. Dan juga apabila dibiarkan, maka retensi urin ini menyebabkan sakit yang luar biasa serta bisa memicu terjadinya kerusakan ginjal. Di mana kita bisa lihat pada gambar berikut, pada penderita BPH yang mengalami sulit buang air kecil yang dibiarkan, maka bisa menyebabkan pelebaran daripada saluran-saluran di ginjal. Ya, lama-kelamaan ini bisa menyebabkan kerusakan daripada ginjal. Pembesaran dari prostat ini paling sering disebabkan oleh kondisi yang dinamakan BPH atau benign prostate hyperplasia, merupakan pembesaran prostat yang sifatnya jinak yang sangat tinggi pada pria usia lanjut, terutama di atas 50 tahun, di mana dilakukan autopsi pada pria dengan usia di atas 60 tahun, didapatkan tingkat kejadian pembesaran daripada prostat ini mencapai 60%. Dan meningkat hingga 80% di usia 70 tahun. Namun dengan angka sebanyak itu yang merupakan mayoritas, sebenarnya karena itu adalah uji otopsi, maka tidak semuanya bergejala sebenarnya. Itu hanya menggambarkan bahwa dengan meningkatnya usia ini akan meningkatnya tingkat kejadian daripada pembesaran prostat. Tapi tidak semua dari pembesaran prostat itu bisa menyebabkan keluhan, yaitu berupa penyempitan daripada uretra. Tapi selain BPH, penyebab dari pembesaran prostat bisa juga sesuatu yang ganas, yaitu kanker prostat. Nah, sekarang gimana sih cara kita membedakan pembesaran prostat yang kita alami bersifat jinak atau ganas? Pada dasarnya, penentuan suatu pembesaran prostat itu jinak atau ganas itu harus melalui misalnya laboratorium atau histopatologi. Jadi dilakukan dengan mengambil sampel daripada prostat tersebut dan dilakukan pemeriksaan di laboratorium secara mikroskopik. Dari situ sebenarnya baru bisa dipastikan bahwa pembesaran prostat itu jinak atau ganas. Tapi ada beberapa hal atau karakteristik yang bisa kita kenali untuk membedakan bahwa pembesaran prostat ini jinak atau ganas. Yang pertama adalah dari sisi progresivitas. Pada pembesaran yang sifatnya jinak, progresivitasnya cenderung lambat, berbeda dengan pembesaran prostat yang disebabkan karena keganasan atau kanker prostat. Biasanya pembesarannya atau progresivitas daripada keluhannya itu tergolong cepat dan mendadak karena sifat dari Nama saya Matias, kami pasien urologi Mahakit Remen Jatiraya.